Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian sebagai orang yang pertama mendapatkan informasi update dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri seseorang sudah bisa dikatakan sembuh dari anxiety ataupun gejala anxiety-nya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, karena pada dasarnya teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, pada dasarnya orang yang anxiety itu memang nggak bisa langsung kadar kecemasannya langsung hilang, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Jadi memang harus istilahnya itu harus bertahap nanti tahap demi tahap, waktu demi waktu, akhirnya anxiety ini akan memudar ya, kadarnya memudar sehingga teman-teman akan menjadi sembuh normal seperti biasanya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan video ini tentang pembahasan ciri-ciri sembuh ataupun terbebas dari anxiety, silahkan klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar GERD anxiety dan menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel ini mengupload video seputar informasi GERD dan anxiety gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut kembali teman-teman ya. Jadi tanda-tanda orang yang sembuh dari anxiety itu diantaranya satu ya teman-teman, satu. Jadi orang yang terkena anxiety itu ya, orang yang sembuh dari anxiety itu belum tentu ya, ataupun dengan kata lain bukan sensasi GERD itu hilang ya. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi meskipun kita itu bisa dikatakan sembuh ataupun normal dari kecemasan yang berlebih ini ya, belum tentu sensasi GERD kita juga hilang gitu ya, gitu teman. Jadi kadang meskipun anxiety kita itu udah enakan, udah sembuh, udah berkurang kadarnya gitu ya, kadar kecemasannya udah berkurang banget gitu, itu kadangkala sensasi GERD itu masih muncul teman-teman ya. Jadi sensasinya GERD masih muncul, tetapi biasanya ketika kita udah berturun ya, kadar anxiety-nya udah turun, biasanya ketika sensasi GERD-nya itu muncul, kita akan cenderung lebih tenang teman-teman ya. Kita akan cenderung lebih tenang, kemudian kita akan bisa mengondisikan, kita akan bisa membawa pikiran kita, dan kita akan bisa memposisikan pikiran kita itu mau kita bawa ke arah mana gitu. Nah gitu teman-teman, biasanya seperti itu. Jadi orang yang sembuh dari anxiety itu belum tentu GERD-nya juga sembuh total gitu ya. Karena yang namanya orang kena GERD, asam lambung, itu pasti suatu saat akan itu teman-teman ya, akan sedikit muncul ya, sensasi akan sedikit muncul. Cuma kalau memang sudah sembuh itu memang kadar kemunculan dari gejalanya itu akan jauh berkurang teman-teman ya, jauh berkurang bahkan hilang gitu ya. Nanti sesekali ketika kita dalam kondisi yang stres, kemudian kita dalam kondisi yang itu ya, salah makan, banyak pikiran, nah itu biasanya juga akan muncul lagi ya sensasi GERD, tapi nggak separah ketika teman-teman masih dalam proses penyembuhan gitu ya. Yang pertama adalah itu tadi teman-teman ya, tanda-tandanya yang pertama adalah mulai tenang. Ketika ada sensasi GERD muncul, sudah mulai tenang ya, sudah mulai tenang. Jadi itu adalah yang paling baku teman-teman ya, itu yang paling baku. Karena orang yang sembuh dari anxiety itu sebenarnya bukan yang sensasinya hilang, bukan ya, tapi dimana kita bisa mengondisikan, kita bisa membawa pikiran kita ke arah yang positif, bukan mengikuti pikiran yang negatif. Nah itu ya yang pertama. Terus yang kedua, ciri-ciri kita sembuh dari anxiety itu apa sih gitu ya. Nah kita udah mulai agak itu teman-teman, agak nggak mau mikirin lagi tentang sensasi GERD, tentang simptomnya, tentang gejalanya. Kita tuh udah kayak nggak mau pikirin lagi gitu loh teman-teman. Kita tuh kadang udah merasa capek lah katakanlah, kita udah merasa capek, udah merasa agak bosen juga dengan keadaan ini gitu loh ya. Kita udah mulai cuek, kita udah mulai biarin, ternyata juga nggak masalah gitu kan, biarin ternyata juga gitu-gitu aja gitu. Nah itu berarti teman-teman sudah mendekati ciri-ciri sembuh dari anxiety
gitu ya. Jadi teman-teman meskipun masih ada gejala, meskipun masih ada sensasi yang kurang nyaman, biasanya sudah apa ya, sudah enjoy. Karena apa? Karena sudah tahu, oh cuma begini aja gitu. Dan ya itu tadi akibat dari udah bosan, kita mikirin itu terus sudah bosan. Jadi lama kelamaan kalau kita udah bosan mikirin itu, biasanya sensasi juga akan berkurang, anxiety juga akan berkurang. Nah itu teman-teman ya. Terus kemudian kita itu cenderung enak, ngapa-ngapain itu enak teman-teman ya. Yang kadang-kala kita itu mau ngapain mikirin kondisi badan, nanti kuat nggak, nanti pingsan nggak, dan seterusnya kayak gitu ya. Tapi ketika anxiety ini udah memudar, kadarnya udah menurun, biasanya kita udah enjoy. Melakukan hal-hal itu udah enjoy. Apalagi kita mendengarkan musik ya. Kita mendengarkan musik udah enakan teman-teman, udah enak. Makanya kadang-kala kita juga ikut-ikutan seperti ini ya. Karena kita menikmati gitu. Kadang kita juga joget-joget gitu. Itu juga merupakan tanda kita sembuh dari anxiety. Nah, jadi yang kita bahas di video kali ini bukan tanda-tanda sembuh dari GERD ya. Bukan. Jadi tanda-tanda sembuh dari anxiety gitu. Sebenarnya sih anxiety ataupun kecemasan berlebihan ini pun dengan berkurangnya gejala ya, dengan berkurangnya sensasi yang timbul karena GERD, itu juga biasanya anxiety itu juga kadarnya menurun teman-teman, kadarnya menurun. Tetapi yang jadi masalah di sini itu gejalanya masih ada, kecemasannya masih tinggi. Nah itu akhirnya menimbulkan efek bolak-balik ataupun efek lingkaran setan kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu yang diharapkan supaya kita itu bisa mengendalikan kecemasan gitu ya. Karena memang banyak sekali ya yang menderita kecemasan berlebihan, itu banyak sekali, ternyata banyak sekali ya. Jadi sebenarnya semua orang itu mempunyai kecemasan. Cuma kalau anxiety ini memang kadar kecemasan itu berlebihan sehingga mengakibatkan seakan-akan organ tubuh kita itu juga ikutan bermasalah gitu ya. Itu akibat kecemasan kita yang berlebihan teman-teman. Nah gitu ya. Nah oke. Kemudian ketika kita udah itu ya, udah enak dengerin musik gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ketika kita mau tidur ya. Ketika kita mau tidur, kita udah nggak mau tuh mikirin masalah nanti kalau nggak bisa bangun bagaimana ya, nanti kalau saya kesedak bagaimana ya, nanti kalau saya tiba-tiba sesak napas bagaimana ya gitu. Jadi itu udah jauh berkurang teman-teman, udah jauh berkurang. Ketika teman-teman anxiety-nya ini udah memudar, udah turun kadarnya ya, udah udah hilang ya. Kalau kelihatan hilang sih agak sulit ya. Mas saya tuh berkurang lah, kadarnya berkurang gitu. Kalau memang sudah hilang itu nanti malah bahaya teman-teman. Kan setiap orang itu kan ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa senang, itu kan sesuai dengan porsi gitu ya. Cuma kalau orang anxiety itu memang kecemasannya nggak sesuai dengan porsinya kelebihan gitu ya. Nah jadi ketika mau tidur udah nggak memikirkan apa-apa, sesekali wajar lah ya memikirkan apalah, katakanlah ini tiba-tiba dadaku kok agak berat ya gitu ya. Nah tetapi biasanya kalau anxiety ini udah memudar, udah kadarnya udah turun drastis gitu ya, biasanya kita biarin teman-teman, nyadar aja, biarin kemarin juga kayak gini, nggak apa-apa gitu. Biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi udah nggak dipikirkan terus, akhirnya nggak bisa tidur, nggak ya. Itu teman-teman ya. Jadi mau tidur udah enak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu udah agak berani makan makanan pantangan, itu udah agak nggak mikir-mikir gitu. Meskipun kadang nanti muncul sensasi, alah biarin sensasinya gitu-gitu doang, misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh udah agak berani lah makan makanan meskipun sedikit gitu ya. Biasanya kalau anxiety masih tinggi, lihat aja udah nggak berani teman-teman. Maksudnya itu gini, apalagi makan ya, misalnya ada sambal, kita itu membayangkan sambal itu aja udah karu-karuan. Tapi kalau anxiety ini udah drastis gitu ya, turunnya udah drastis gitu ya. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh mau makan makanan yang pantangan itu sekedar meskipun sedikit itu udah berani teman-teman, udah berani. Jadi nggak terlalu banyak mikir nanti kalau kamu gimana, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana, nggak. Jadi nggak terlalu mikir yang kayak gitu loh teman-teman ya. Nah nanti efeknya ke belakang adalah dengan membaiknya situasi kondisi yang seperti itu, biasanya akan disusul dengan naiknya berat badan ya. Jadi berat badan akan naik dengan beriringnya waktu, anxiety turun, gejala GERD turun gitu teman ya. Jadi kalau teman-teman itu berat badannya itu udah naik ya, juga udah enak makan, nah itu berarti sebenarnya sudah tanda-tanda kesembuhan, tinggal melanjutkan aja, sudah beres, sembuh gitu doang ya. GERD itu gitu doang.
Dan nanti juga jangan kaget teman-teman, ketika kamu sudah sembuh, kemudian nanti kadang muncul sensasi, muncul gejala lagi, nggak usah kaget ya, itu memang seperti itu, wajar sekali. Jadi kita harus pahamkan itu, bahwa kadangkala itu kita nggak tahu ya, kadangkala kita itu stres, kadangkala kita itu salah makan yang nggak kita sadari gitu, nanti akan muncul sensasi kayak gitu ya. Tapi nggak masalah, itu normal-normal saja ya, gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah ciri-ciri kita itu udah kadar kecemasannya itu udah memudar teman-teman ya, udah agak memudar. Dan gini juga ada lagi ya, jadi ketika kita itu ada perasaan apa-apalah gitu ya, misalnya kayak kaki pucat, kemudian agak gak enak di badan, itu kita udah nggak terlalu itu ya, udah nggak terlalu biarin gitu, biarin, karena semakin kita pikirkan biasanya kita semakin gak karuan badannya gitu ya. Nah biasanya kalau kita udah punya pemahaman itu, berarti tanda bahwa asam lambung anxiety kita itu udah beneran sembuh, kita udah normal kembali gitu teman-teman ya. Nah, semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, kemudian tanyakan di kolom komentar kalau belum jelas. Dan di sesi video yang akan datang saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri ketika kita sudah sembuh dari GERD ya, bukan anxiety. Kalau anxiety kan udah kita bahas hari ini ya. Jadi ciri-ciri sembuh dari GERD ataupun asam lambungnya. Oke ya, kita akhiri. Saya Gibran Dana Marta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.